ini adalah merupakan perintah. Saudara, stop. Kalau saudara sebentar kita akan memeriksa dari firman, pekerjaan iblis itu kayak aliran air. Seperti angin, ribut. Saudara, bisakah di stop? Saudara, wah sulit sekali. Kekuatannya hebat. Semua katakan tetapi. Sebagai anak Tuhan, saya menerima kuasa dari Bapa untuk menghentikan pekerjaan iblis dalam hidup saya. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih, kata judul ini harus kita aminkan. Apa sih ancaman setan dan iblis? Di dalam Mazmur pasal yang ke-91, saudara, ancaman yang pertama. Karena pasal 91 tentang keadaan-keadaan yang lumrah terjadi di akhir zaman. Ya saudara, saudara akan tidak kaget melihat unsur-unsur, items, ataupun peristiwa yang saudara baca dalam satu pasal 16 ayat ini. Saudara tidak heran. Karena itu memang sudah dari zaman dulu. Dan itu semakin kerap, semakin intensitasnya makin tinggi. Ya, contoh ayat yang kelima. Mari kita akan baca ayat yang kelima. Mazmur 91 ayat yang kelima. 1, 2. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Amin. Saudara, inilah jati diri dari iblis. Baik siang, baik malam dia bekerja. Kalau malam dia bekerja dengan apa? Dengan kedahsyatan malam. Bukan hanya karena gelap. Saudara, saudara boleh menerangi kamar saudara, rumah saudara, halaman saudara yang luas dengan puluhan ribu watt lampu. Saudara, tetapi kalau iblis mau bekerja, iblis akan memberikan ketakutan yang mencekam di sana. Pada siang hari, apa yang iblis lakukan? Panah yang terbang melesat pada siang hari. Artinya ancaman-ancaman serangan iblis itu tidak malam, tidak siang. Saudara pikir, ada matahari, terang benderang, aku tidak khawatir. Kalau malam itu aku takut. Saudara, engkau salah. Dia bekerja 24 jam setiap hari, 7 hari seminggu. Dia tidak memberikan kesempatan jeda untuk saya dan Anda. Begitu saudara dan saya lemah, dia langsung memukul kita tanpa henti. Itu sebab tidak heran seseorang berkata, Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi. Kenapa dia? Karena dia tidak bertindak. Katakan, mulai malam ini, saya harus bertindak. Saya harus menghentikan pekerjaan iblis dalam nama Yesus. Kalau tidak, saudara, engkau akan mengalami kerugian demi kerugian. Semakin parah. Kalau sakit, semakin parah. Kalau kekurangan, semakin miskin. Kalau kegagalan, semakin tertimpa tangga. Saudara, saya dan Anda tidak ada kesempatan. Kalau iblis sudah bekerja, maka saya dan saudara tidak ada kesempatan untuk melepaskan diri. Itu sebab kita harus belajar. Tuhan tolong kepada hamba. Beri kekuatan, beri kesaktianmu kepada hamba. Supaya hamba bisa menstop pekerjaan iblis. Amin. Di dalam Matius pasal yang ke-13, ayat 38 dan 39. Para kekasih, kita akan baca. 1, 2. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Amin. Disebutkan identitas para pelaku akhir zaman. Saudara, jadi apa yang dialami oleh manusia dewasa ini adalah merupakan sesuatu yang harus terjadi. Terorisme, bencana alam, fenomena alam. Saudara, kemudian peperangan, kelaparan, pestilensi ataupun wabah penyakit. Dan segala macam kegalauan dalam hati orang. Tidak ada apa-apa, orang juga bisa deg-degan terus. Itu pekerjaan iblis. Sebab itu saudara, setiap kita harus mempunyai satu kuasa
untuk menghentikan. Kalau saudara tidak punya kuasa ini, malam ini saudara tidak memohon kepadanya. Kalau saudara tidak mendapatkan tumpangan tangan Allah dalam hidup saudara, maka engkau akan tidak berkuasa apa-apa. Saya tidak akan berkuasa apa-apa. Apa yang terjadi pada saya ketika saya tidak punya kekuatan kuasa Allah? Saudara, iblis menghancurkan hidup saya dan orang-orang sekitar saya. Habislah. Itu sebab ancaman setan iblis di akhir zaman itu memang sudah dituliskan dari sejak zaman dahulu. Tetapi pada akhir zaman ini akan semakin kerap, intensitasnya semakin tinggi, demikian juga potensinya semakin berbahaya. Itu sebab kalau saya dan Anda mempunyai kuasa Allah, katakan, bila saya menerima kuasa Allah, sayalah yang berkuasa memerintah iblis. Siapa yang mau angkat tangannya? Haleluya. Mari berdoa bersama hambanya. Tuhan Yesus, mulai saat ini hamba sadar 24 jam setiap hari, 7 hari seminggu iblis mau mengganggu dalam hidup hamba. Tetapi mulai sore hari ini, di dalam nama Yesus, Engkau memberi kuasa untuk hamba menstop pekerjaan iblis dalam pribadi dan keluarga hamba. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami tidak punya apa-apa dan kami tidak bisa apa-apa. Tetapi dengan belajar dari firman, kami akan melakukan pekerjaan yang besar. Mulai dari saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau saudara tidak punya kuasa untuk menaklukkan alam, saudara, maka engkau tidak mungkin berkuasa terhadap iblis. Itu sebab saudara harus punya latihan. Kalau sakit anak ataupun diri saudara atau ada seseorang yang lain, engkau belajar berharap pada kuasa Allah. Tuhan, tidak ada dokter sekarang. Tuhan, saya tidak punya uang yang cukup untuk operasi. Tolong please, sembuhkan saya. Biar mujizat terjadi kepada saya. Itu latihan, latihan, latihan. Jika saudara mendengar satu kabar yang tidak baik tentang keluarga saudara di jarak yang jauh, saudara, apa yang saudara bisa lakukan? Cuma nangis? Itu bukan anak Tuhan. Semua katakan, nangis bukan anak Tuhan. Seorang anak Tuhan, dia akan menghadapi semuanya. Itu sebab Anda dan saya harus memiliki satu kuasa. Tuhan, hamba mau melatih diri hamba. Untuk hal urusan kecil, tanggung besar, hamba harus bertindak di dalam nama Yesus. Supaya kalau pekerjaan iblis mau menghantam hidup hamba, tidak berhasil. Amin. Latihan mulai hal yang kecil. Tentang penyakit, tentang tidak punya uang, tentang tidak dapat kerjaan, tentang uang yang atau benda yang saudara miliki, harta saudara hilang disikat orang. Saudara, tentang mara bahaya akan menimpa hidup saudara. Ayo belajar bertindak supaya engkau mempunyai kuasa dari Tuhan. Amin. Semua katakan, kedahsyatan malam dan anak panah pada siang hari tidak mengenai saya demi nama Yesus. Haleluya. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Wow. Mazmur 91 ayat yang ke-6. Dengan suara yang nyaring. 1, 2. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Amin. Saudara, lihat. Jangan anggap penyakit ini penyebaran. Penyebaran daripada virus, bakteri, baksel. Bukan hanya semacam itu. Itu yang dipelajari oleh para ahli kesehatan, para dokter. Tapi sesungguhnya mereka tidak melihat ada dalangnya. Di balik itu semua, iblis mau menguasai orang. Mau memberikan dan menancapkan kukunya. Supaya orang dalam keadaan teror, takut, gentar. Saudara, karena apa? Diserang penyakit.
terhadap penyakit sampar. Penyakit sampar pada zaman dulu adalah penyakit yang satu tidak ada obatnya dan sangat cepat menularnya. Saudara, sangat cepat menularnya. Dan itu mengerikan karena penyakit sampar adalah sejenis penyakit yang langsung mengenai dan menyerang pada liver manusia, pada hati manusia. Sehingga orang begitu kena wajahnya menjadi kuning dan kemudian muntah-muntah, panas, langsung meninggal. Pada zaman dulu tidak ada obat jelas. Ya sekarang bisa dibawa rumah sakit, diinfus dan lain sebagainya. Itu sebab penyakit menjadi semakin imun terhadap obat-obatan antibiotik dan lain sebagainya. Penyakit sekarang semakin sakti karena manusia menemukan obat-obat untuk menghantam dan membinasakan mereka. Mereka menjadi semakin kuat. Itu sebab anak-anak Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-58 sampai dengan ayat 60. Ya, mari kita akan baca. 1, 2. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara, mengerikan ya. Ini perjanjian lama banget. Bagaimana iblis tidak besar kepala? Karena kita mempunyai alasan untuk dihukum oleh Allah kita. Kita punya alasan dihukum, makanya dia besar hati sama kita. Wah, dia semena-mena kepada saya, kepada Anda. Betul apa tidak? Satu masalah belum selesai. Satu penyakit belum sembuh. Satu kekurangan uang belum selesai. Sudah ada kekurangan yang lain yang lebih besar. Saudara, ini hidup di bawah hukuman dari Tuhan. Kenapa? Karena orang nggak tahu caranya keluar. Orang tidak punya cara untuk keluar dan menghentikan itu pekerjaan iblis. Apa yang baru kita baca? Semua penyakit yang ajaib loh. Bukan obat yang ajaib. Penyakit yang ajaib. Penyakit yang gak masuk akal. Penyakit yang tidak bisa dideteksi dan direkayasa pengobatannya oleh ilmu ketabiban pada waktu itu. Itu sebab Tuhan mengatakan, semua penyakit-penyakit yang ajaib aku akan timpakan kepada kalian kalau kalian tidak mau taat kepadaku. Itu sebab Anda dan saya harus pegang firman Tuhan. Tuhan nomor 1. Ketika hamba lemah, ketika hamba tidak berdaya, imunitas hamba merosot, Tuhan tolong kasih kekuatan. When you are in a weakness, you are ill for something, disease in your life, in your body, in your blood, then you must cry to God and ask Him. And you say to Him that now you are repenting from all your sins. And you will come to Him because He is your healer. Dia penyembuhmu. If you come to Him as your healer, then you will be healed as soon as possible. Itu sebab Anda dan saya harus yakin, Tuhan, kalau hamba datang dalam semua kelemahan, dalam ketidakberdayaan hamba, maka turun tanganlah Tuhan, supaya Engkau menstop aliran penyakit dari iblis, supaya hamba boleh mendapatkan kesembuhan. Amin. Itu sebab anak-anak Tuhan, jangan kecil hati menghadapi segala perkara. Malam ini serahkan hidup saudara. Tuhan, saya kekurangan uang, saya tidak punya kerjaan, saya lagi sakit, saya tidak ada damai sejahtera, saya mengalami pencobaan, saya mengalami
Orang-orang tidak pada suka dalam hidup saya, kepada usaha saya. Oh Tuhan, saya tahu ini jalan untuk saya lebih dekat kepadamu. Amin. Para kekasih, coba tengok ayat yang ketujuh. Dari Mazmur 91 ayat yang ketujuh. 1,